yang ada di DKI yang masih di bawah Pemkot akuatik. Nah, inilah yang seharusnya menjadi perhatian para stakeholder untuk menyiapkan pelatih-pelatihnya supaya bisa mendapatkan pengakuan bahwa mereka itu adalah pelatih yang diakui secara regulasi. Dapat maksudnya. Mungkin saya lebih senang dengan adanya kita interaksi secara makro mungkin sudah jelas, kita bisa lebih hidup, pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa disampaikan dulu ya. Jadi saya mungkin kalau ada yang kurang kita bisa menjelaskan lebih lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari para audiens. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Jadi mungkin sedikit ditambahkan di sini kami dari lembaga dari LPK Institute sebagai pelaksana sudah ditunjuk langsung yang dari LSP untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Harusnya pelatihan dulu baru kita uji kompetensi. Jadi uji kompetensi hasilnya bukan lulus, yaitu kompeten dan belum kompeten. Jadi di situ kompetensi itu adalah knowledge dan skill. Nah, biasanya ini yang dikasih pelatihan 3 hari. Uji kompetensi tadi sudah sampaikan hanya 30 menit. Untuk saat ini saya minta Pak Yudi, ini karena cuma satu LSP ini se-Indonesia, jadi saya mintakan nomor waktunya satu sini dan alhamdulillah saya memberikan jadi kita lakukan uji kompetensi tekniknya dulu. Namun nanti bulan September sudah ada di Pusut, kita melakukan pelaksanaan pelatihannya. Jadi nanti di sini disampaikan tekniknya sudah diakui oleh LSP-nya, kemudian nanti pelatihan knowledge-nya ada 12 kompetensi seperti tadi ada di sini. Dan kebetulan saya sebagai pimpinan LPK juga sudah mengikuti ini wajib kepada harus dilakukan, jadi saya sudah mengikuti dengan pemain dari ESA. Di situ juga sama 3 tahun kami diminta nanti melaporkan apa 3 tahun itu hasilnya berapa. Jadi tidak muluk-muluk, mungkin kita akan praktekkan di komunitas saja. Nah, ini juga jadi ini kesempatan kalau memang di sini sekarang kita dapat skillnya sudah dapat, nanti mungkin sertifikatnya diberikan sama ya Pak ya. Itu setelah melaksanakan pelatihan tersebut. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa dimanfaatkan karena di sini kebetulan dari keluar Jawa pun ada. Ini ada Pak Yudi yang kesana ya. Nah, ini kebetulan dari sini skill yang sekarang bisa dilakukan. Ini kebetulan sudah tadi sudah ya belum. Tadi sudah ada berapa orang yang itu cuma menit. Nanti mungkin kita sampai. Halo. Halo. Saat. Masih di Pangandaran? Sampai hari Minggu bisa mendaftarkan diri. Ini ada penjelasan. Jadi jangan supaya jelas di karena kami mengundang dari provinsi, kami tanyakan di situ ada rekomendasi harus dari klub. Jadi ada yang mengatakan Mau nanya aja apa pengikutan sumbangan buat Ros lahirin ya. Bisa yang sudah menjadi pelatih, Kemilih tapi ada juga yang Kemilih ini kan direkomendasikan sebenarnya kedapatnya 800 ya. Supaya dijajak dulu jadi mudah-mudahan dengan adanya 200 biasa. ini nanti pada saat prof ternyata ini HP-nya ada harus Ada ya. Atau saya langsung bilang ke sana deh. Saya telepon dulu sana ya. Halo, Mama. Oh. Ya, ya. Cuma kemudian memang masuk kepada oke. Soalnya lagi berdua. Saya pikir itu berjauhan. Sendirian. Jangan rame-rame Pak, saya yang bingung. Ini saya bertanya sebagai awam dulu, Pak. Tadi saya nulis sambil nulis nama Bapak Pak Yudi saya. Pak Yudi, sekalian saya mau sedikit mengkonfirmasi kepada diri saya sendiri gitu ya. LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi di bawah BNSP. Sedangkan LSP POR tadi mana? Pelatih olahraga itu lembaganya di Indonesia ini hanya satu.
yang dipimpin oleh Pak Yudi atau Pak Yudi itu sebagai asesornya? Kebetulan saya sebagai direktur di sini. Oh, direktur. Tapi ada juga yang namanya istilah asesornya itu. Ada. Ada lagi tenaga. Oke. Nah, ya itu dikonfirmasi kepada saya sendiri. Yang kedua itu pertanyaan, karena ini bersifatnya itu adalah nasional, maka untuk portofolio yang dimaksud tadi sebagai persyaratan untuk disertifikasikan oleh LSP ini mungkin setingkat dengan levelnya itu nasional juga begitu ya. Artinya sertifikat kepelatihan olahraga gateball yang mungkin menjadi portofolio yang dipertimbangkan itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh PB Pergabsa atau oleh Pergabsi Jabar atau Pergabsi Kota Bandung misalnya. Apakah betul begitu? Karena sifatnya harus setara ini nasional. Tidak, mungkin ada pertanyaan ini biar saya jelaskan sedikit. Itu saja sebentar itu ya. Oke. Nah, yang pertama saya mau menjelaskan, terima kasih Pak, pertanyaan yang luar biasa. Kami adalah lembaga sertifikasi profesi yang bekerja lembaga sertifikasi profesi pelatih olahraga. Lengkapnya begitu ya. Kebetulan kita bekerja atas nama BNSP. BNSP itu tidak mungkin kepada seluruh sektor, kelautan, kesehatan, olahraga, handling semuanya. Sehingga mereka perlu kepanjangan tangan, maka adanya LSP ini lembaga sertifikasi profesi yang diberi lisensi oleh BNSP. Tetapi kami sebelum mendapatkan lisensi, kami harus mendapatkan dulu rekomendasi dan dukungan dari Kemenpora yang mendirikan kan asosiasi. Setelah kita dapat rekomendasi dari Kemenpora, maka kita mendaftarkan ke BNSP, baru bisa dipilih BNSP. Itu seperti itu kan alurnya. Jadi kami di bawah BNSP, dan memang kebetulan kami adalah satu-satunya di Indonesia lembaga sertifikasi profesi untuk pelatih olahraga. Nah, jadi kalau ada lagi LSP yang lain, contoh seperti ada Solir yang selama ini kan ada lagi Ori Olahraga Indonesia. Mereka skemanya fisioterapi, jadi mereka tidak di bawah Kemenpora, mereka ada di bawahnya kesehatan. Kalau di bawah Kemenpora kami baru kebetulan saat ini baru satu pelatih. Maka diharapkan sebenarnya yang ideal satu provinsi itu minimal kalau bisa ada 10 LSP, karena tidak mungkin bekerja ke sendiri. Sementara kita harus bekerja seluruh Indonesia. Contohnya di pariwisata Jawa Barat, LSP-nya itu lebih dari 10. Hampir seluruh kabupaten itu memiliki LSP untuk pariwisata. Karena memang pariwisata hidup ya, sektor yang paling hidup yang menjadi prioritas di MEA, masyarakat ekonomi ASEAN ya. Tapi olahraga kan belum, sehingga kami baru asosiasi pelatih olahraga yang berinisiatif. Sehingga kami adalah baru satu-satunya. Demikian ya keberadaan LSP. Oma mau duduk di sini nggak, Oma? Ini lagi kameranya. Muncul di situ di bawahnya ada tulisan LSP, itu ada 3000 LSP Pak. Nah, tekan LSP-nya, tinggal diketik LSP olahraga, itu akan muncul kita di situ. Itu muncul alamat, identitas, asesornya, semuanya lengkap, bahkan sudah berapa sertifikat, jadi sudah database-nya ada itu semua, dapat dibuka oleh ini. Saya bisa ditelusuri di situ. Itu pertanyaan pertama yang sudah saya jawab. Yang kedua tadi adalah standarisasi untuk mengikuti sebagai sertifikasi ini untuk portofolionya. Kami dari lembaga sertifikasi profesi itu memiliki standar kompetensi kerja yang khusus. Jadi SKKN di kami ini kita sesuaikan dengan kita ambil dari SKKN juga, kita combine, kita menjadikan standar kompetensi kerja profesi pelatih olahraga. Sehingga portofolio itu hanya dibutuhkan untuk memastikan yang bersangkutan adalah seorang pelatih. Kemudian standarisasi dari yang mungkin ada di sini bisa dibaca di bagian ini adalah standar minimum. Selama dia nanti sudah sebagai pelatih, maka dapat mengikuti asesmen. Nah, penilaiannya nanti mereka dinilai adalah ini, unit kompetensi yang harus dimiliki. Jadi tidak perlu sampai kepada level nasional, cukup ada yang menyatakan pihak ketiga bahwa yang bersangkutan bisa ngomong. Karena dokumen nanti hasil uji ini kan dikirim ke BNSP untuk mendapatkan registrasi nomor sertifikat. Kalau tidak ada pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah seorang pelatih, maka dokumen itu tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat diteruskan. Karena pernyataan dia pelatih dalam itu dibutuhkan satu. Makanya persyaratan dasarnya adalah itu satu jasa SMA, kedua memiliki sertifikat pelatihan dari tempat yang individual, atau pernyataan dari perkumpulan dari organisasinya bahwa bersangkutan adalah seorang pelatih.
Jadi kalau yang 1 itu persyaratan mutlak, jadi minimal SMA. Tapi kalau yang 2, 3 itu salah satunya. Kalau tidak punya sertifikat dari belum keluar belum dapat dari Progresi, mungkin Progresi contohnya ESA bisa mengeluarkan surat pernyataan kepada pelatihnya menyatakan bahwa ada pihak ketiga yang bertanggung jawab bahwa yang bersangkutan adalah seorang pelanggar, maka bisa kita ajukan untuk mendapatkan sertifikatnya untuk negara. Jadi kalau siap kita bisa berjanji, tapi kita bisa tunjukkan. Atau di Google aja bisa lihat sertifikat kompetensi pelatih olahraga itu keluar Pak, gambarnya juga bisa. Dan ini berbasis NIK sertifikat. Kita sudah menggunakan sistem ISO dan segala macam sesuai standar BSB. Jadi itu ada di atas barcode-nya, terus kemudian ada di bawahnya juga ada beberapa kode dan segala macam, termasuk hologram. Jadi kalau barcode-nya itu di-scan, maka yang keluar datanya Bapak Ibu semua lengkap, ketika pelatih olahraga, tabel tahun sekian, dan sekian datanya lengkap. Jadi kita sudah berbasis seperti itu. Kalau kita mau digunakan ke depannya nanti itu menunjukkan semua dengan bukti scan barcode itu sudah berbasis. Jadi kalau tidak bisa satu orang mengambil 2 kali. Kalau sertifikat kan mungkin bisa Pak. Ikut di Pergasi Jabar, ikut di Pergasi DKI, ikut di Pergasi Jatim, bisa keluar dari sertifikat kan. Tapi kalau ini begitu ikut di kami, ya kan, kemudian mungkin ada LSP yang ikut nggak bisa keluar Pak, karena sudah terdata secara berbasis NIK. Jadi nggak bisa keluar, database-nya lengkap. Mungkin seperti itu Pak. Boleh. Barusan terbesit aja Pak, begini. Di internal di Pergasinya sendiri, ketika kompetensi seorang pelatih mungkin bisa berlevel berdasarkan berdasarkan ya levelnya dia lah ya. Apa yang dikeluarkan oleh sertifikat pelatih jetball oleh PB bisa jadi dia berbeda bobotnya dengan yang dikeluarkan oleh klub gitu ya. Bisa saja mungkin kalau yang klub mungkin ya dia karena faktor pertanggungjawaban kepada publiknya itu terbatas gitu ya, sehingga bisa punten tanda kutip asal-asalan mengeluarkan sertifikat pelatih klubnya sendiri. Yang penting bisa memenuhi saja sebelum itu bisa mendapatkan sertifikasi. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan ketika orang yang dengan level kemampuan melatih yang itu mendapatkan sertifikasi nasional. Hampir aja kena. Kualitasnya belum tentu. Beda kalau misalkan sertifikat itu dikeluarkan oleh PB Pergasi yang waktu itu pernah saya ada laporannya dulu. Mungkin itu sudah begitu pun juga saya melihat itu ada dengan nilai-nilainya, nilai-nilai prestasinya dari itu. Jadi mungkin ini bagaimana? Mungkin sebelum ke ini jadi ada kebijakan yang baru ini, jadi bahwa mereka akan menggunakan sistem kompetensi. Jadi seperti wasit maupun pelatih nantinya kemungkinan ada pelatih tingkat pertama, pelatih tingkat media, pelatih muda dan pelatih utama. Nah, yang diuji di sini adalah yang kita ujikan betul dia pelatih utama, nanti apakah kurikulum utama itu dipenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi keluar dengan pelatih utamanya gitu. Jadi hak dari PB Pergasi tidak diambil oleh ini gitu. Diakses betul. Iya. Diakses oleh beliau, oleh tim asesornya. Oh, ini menurut PB Pergasi dia pelatih muda dengan persyaratan tertentu gitu kan, diakses dengan yang sama. Kalau asesmennya bilang dia kompeten sesuai dengan itu, sesuai level itu, saya kira gitu ya. Ya Pak. Jadi sih mungkin saya kan untuk terima kasih Pak Buda penjelasannya. Pak, nama saya Oli Pak. Terima kasih. India. Nomor 1 lawan India. Nanti kita ada
Jadi kalau kembali kita ke rujukan acara Bapak sudah lahir Kemenpora nomor 3 tahun 2025. Penerapan DP1 Jatuhin dia. Kejam banget nih Pak Danjo nih. Nggak ngasih kesempatan. Iya. 25 berapa Pak? 25. Ya ampun. Kemenpora. Jadi perkat sipil tidak bisa membuat sendiri. Dia wajib memanfaatkan adalah mengikuti Kemenpora yang terbaru. Pergatsi harus merubah. PB harus merubah. Karena kalau begitu PB merubah, maka ini tidak akan diakui oleh tidak merujuk pada acuan normatif yang terbaru ini. Nah, inilah yang belum tersosialisasikan. Ya. Waktu habis bola putih Ya, betul. berakhir. Makanya salah satu ini saya sangat respect dan terima kasih kepada penyelenggaraan di sini lah, kepada panitia dan kepada penunjuk peneliti dan semua di sini bahwa kami diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai ini sehingga tidak menjadi rancu. Harapannya kan begitu gitu. Nah, ini karena begini sangat besar effortnya kalau kita harus menjelaskan ke seluruh cabur. Nomor olimpiade dan medali kedua belum olahraga pemasyarakatan. Kita waktu ini apa? Olahraga di bawah 40 itu lebih dari 100. Nah, lebih dari 100 gimana caranya bahas salah satunya adalah makanya saya sangat menghargai dan betul-betul berterima kasih dari ini sudah tersosialisasikan di sini. Pasti akan selanjutnya kemudian. Maka sekarang pun Pergatsi Bandung Jabar standarisasi nanti untuk Waktunya harusnya udah habis nih, salah penerapannya waktu. di pasal 7 pasal 8 itu kan pelaksanaannya. Kalau bikin pelatih apa? Harus merujuk kepada kami. Di situ ada unit kompetensinya, ada lampiran unit kompetensi yang betul-betul. Jadi jangan dimudah itu nanti standarisasi. Mungkin ada yang lain. Harus negara baru lahir 2025 gitu. Masih digendong Pak ya, belum bisa jalan sendiri. Nanti kalau pelatihan wasit harus ada asosiasi. Di sana sedang ada pelatihan wasit. Sendiri, Pak. Bukan SC pelatih olahraga. Di sini ada Nggak bisa pakai ini, apa? karena kami Tamu-tamu hanya dari pelatih India. olahraga. Wasit sendiri. Wartawan olahraga sendiri lagi. Yang di sana pelatihan wasit. Sertifikasi wasit. Jadi ini bisa saya sosialisasikan untuk seluruh Pergatsi bahwa pelatih-pelatih wajib mungkin bagusnya wajib untuk mengikuti kegiatannya supaya kegiatan apa mereka lebih dihargai oleh koninya, oleh sekolahnya. Setuju Pak. Mungkin ini juga sejalan dengan PO yang pernah diterbitkan oleh PB Pergatsi. PB Pergatsi kan menerbitkan PO di mana setiap klub harus memiliki pelatih. Nah mungkin di level klub cukup pelatih tingkat pertama mungkin ya, tidak perlu sampai tingkat utama. Mungkin begitu, tapi itu polisinya dari PB Pergatsi lah itu. Tapi di dalam ketentuan peraturan organisasi bahwa setiap klub minimum 1 pelatih. Karena kalau satu klub olahraga nggak ada pelatihnya ya nggak akan jalan betul gitu. Jadi saya kira itu sejalan semua gitu loh antara kebijakan yang ada di PB Pergatsi dengan akses yang akan diberikan oleh LP ini supaya kita memperoleh sertifikasi yang sertifikasi secara nasional dari itu. Makasih. Iya. Boleh. Jangan, ini ada pertanyaan di belakang. Ya, terima kasih. Nah, barangkali untuk sertifikasi ini kan harus ada asesor ya. Ya, betul. Nah, jadi si asesor ini berarti di tingkat pelatih netball ini berarti ada beberapa ini ya tampilannya fisiknya itu kan. Jadi kata kegiatan tadi ada yang pertama, menengah dan utama gitu. Ya, kebetulan saya pernah ikut asesor lagi di bidang pertama kan. Gitu. Jadi memang untuk apa namanya untuk mendapatkan sertifikasi dari
Ya ikut kalau untuk netball, orang netball ini apa aja yang harus disertifikasi? Itu aja. Ya, terima kasih Pak pertanyaan. Jadi kebetulan Bapak juga asesor, jadi sudah paham ya dengan leveling gitu Pak. Di dalam Permenpora itu kalau di dalam peta okupasinya itu memang ada pelatih klub kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Itu di peta okupasi ada jabatan pelatih olahraga. Di Permenpora yang nomor 3 itu ada di situ standarisasi yang sudah dibuat oleh Permenpora. Nah itu saya tidak hafal karena banyak, tapi di situ sudah ada semua. Makanya nanti kalau bikin pelatihan rujukannya harus ke situ supaya tidak keluar dari situ. Kalau keluar dari situ nanti kalau amanat undang-undang berarti sekarang kalau itu sudah menjadi Permenpora dan sudah disahkan diterbitkan, pada saat PON nanti harus menggunakan itu tidak? Pada saat Porprov, pada saat Kejurda berarti wajib Pak. Berarti pergaji harus bikin pelatihan itu wajib Pak. Merujuknya ke situ. Nah inilah yang mungkin masih belum bisa tersampaikan dengan teman-teman yang lain karena juga masih ada tadi seperti Bapak bilang kebijakan-kebijakan sambil menunggu belum tersosialisasikan untuk pengumuman siapa menjadi CP dan supaya teman-teman itu untuk rekan-rekan semuanya bagi yang pengen pijat dengan infak terbaik maka ke tenda yang hijau sebelah ambulan atau medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya. Kan saya Aceh dari Bandung. Untuk acara ini katanya bulan depan September. Onda jadi lem biru tuh yang buat belum lunas. Kaitan ada bantuan itu bantuan oh iya ganti ya pertanyaan pertama mengenai dinas dulu melalui BNSP level 1, 2, 3, 4 itu biayanya cukup besar. Nah untuk kaitan ini apakah maaf biaya tersebut apakah sedikit pengurangan atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, yang untuk nanti September itu apakah harus melalui langkah seperti ini lagi bagi yang belum, tetapi bagi yang sudah apakah bisa langsung lanjut atau bagaimana? Mohon barangkali penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi kalau pertanyaan pertama Pak, BNSP dengan leveling harga itu kalau untuk asesor untuk asesi, jadi untuk pelaksanaan sertifikasi itu sudah ada di dalam skema. Bapak bisa buka di Google juga skema matematika tingkat 2 dan itu sudah dibagikan dan disahkan di BNSP. Itu kita tidak boleh menggunakan, tidak boleh mengurangi. Tetapi kami LSP bekerja sama dengan lembaga pelatihan. Karena LSP tidak boleh menyelenggarakan pelatihan, LSP hanya asesmen. Tetapi bagaimana caranya yang mengikuti nanti bisa tidak mendapatkan rekomendasi kompeten, supaya tidak mendapatkan rekomendasi belum kompeten, maka harus menunggu pelatihan. Pelatihan yang berbasis SKKNI, yang berbasis dengan yang ada di brosur di belakang ini. Maka seperti LPK AMA ini nanti akan membuat pelatihan berbasis pada SKKNI, sehingga portofolio nanti sertifikatnya dipakai itu sudah langsung jalan karena pelatihannya berbasis SKKNI. Tapi kalau pelatihannya tidak berbasis SKKNI Pak, seperti yang Bapak sampaikan dari depan IPB, maka belum tentu dapat rekomendasi kompeten Pak, karena tidak terpenuhinya di sini kan pasti pengetahuannya kurang. Jadi memang harus seperti itu Pak. Nah, kalau masalah lingkungan itu ada dengan kerjasama dengan munculnya harga lebih, itu adalah kerjasama dengan disepakatan. Karena asesmen itu kan cuma dalam satu hari, tapi kalau pelatihan kan ada jam pelajaran, ada mungkin menggunakan 32 JP, ada 24 JP, jam pelajaran, ada biasanya di Pak kita di Kota Bekasi juga jalan kerjasama dengan KONI itu mereka malah mengambil 32 JP jam pelajaran karena guru olahraga itu butuh sertifikat 32 JP. Jadi mereka malah yang minta Pak jangan 24, 32 kita mintanya supaya bisa dipakai. Kalau 24 kita nggak bisa dipakai percuma.
Ya akan keluar sertifikat yang akhirnya 32 JP. Itu pelatihan ya yang dibuat di sana, bukan kami. Jadi pelatihannya ya sudah dapat. Jadi ada gunanya ngikutin cuma 24 nggak bisa dipakai di sekolah, dia bilang kan gitu. Ya silakan. Ya guru olahraga. Kami bilang silakan sama pelaksana. Mungkin LP-nya jadi pertimbangan nanti 24 jam kan 32 JP. Ya. Ya. Ya, betul. Kami kemarin sempat diundang sana.